olah rasa, olahraga, kreativitas, dan kewirausahaan. Jadi kemarin betul kata Rizky, kita sudah mendapat materi dari teman-teman Unpad, lebih kepada pedoman umum ya. Jadi untuk teknis pembelajaran dan untuk detail materinya itu diserahkan kepada mentor masing-masing. Intisarinya dari kegiatan OKK saya jelaskan, teman-teman nanti akan berkelompok ataupun secara individu mengerjakan tugas-tugas yang telah disepakati bersama dengan para mentor di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita review dulu ya, supaya teman-teman juga sedikit lebih ingat tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, ada satu itu tugas desain ya. Jadi setiap individu itu diharapkan membuat desain poster atau infografis tentang isu ataupun tentang produk merch yang sedang dibuat akunnya gitu. Jadi kan teman-teman kemarin bikin akun Instagram ya, sudah ada progres dari Made. Nah, itu teman-teman coba tiap minggu desainnya kita kumpulkan, 3 dari desain terbaik itu akan dipost di Instagram. Di Instagram Zillennial Store yang kemarin. Nah, tugas individu lain seperti wawancara, terus kemarin apa ya, membuat terlibat di aksi taruh, di webinar-webinarnya di bulan Oktober atau November, itu bagian dari tugas yang bisa dikerjakan teman-teman. Nah, yang pasti untuk tugas individu, tadi ada 2 ya, wawancara dengan tokoh masyarakat, yang kedua tugas desain. Nah, untuk tugas kelompok, tolong dipersiapkan semacam ini ya, akun Instagram yang buat produk merch. Nah, yang kedua tugas kelompoknya membuat event untuk Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Itu webinarnya silahkan dikonsep bareng-bareng sekelompok. Jadi itu tolong dikerjakan ya, konsepnya dengan Made gimana, dibahaslah minimal. Nah, yang terakhir, tugas individu tentang prototipe pengolahan sampah. Nah, itu prototipe pengolahan sampah nanti baru akan diberikan materinya di minggu keempat. Jadi ini kan masih minggu kedua ya, 2 minggu lagi kita akan bahas materi tentang itu. Oke, itu dulu reviewnya. Sebetulnya hari ini ada satu pemateri lagi selain saya. Ini namanya Mas Mujadid. Beliau juga salah satu pengurus di yayasan kita. Jadi teman-teman nanti akan banyak diskusi dengan dia untuk teknis pengerjaan ya. Sekiranya memang ada desain yang perlu dikomunikasikan. Ya, ini aku tampilkan layarnya. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke. Coba aku tampilkan full ya. Bentar. Oke. Bentar, masih loading ini. Ya. Sudah, ini materi kali ini kita akan membahas lebih tepatnya tentang teknik komunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu mempengaruhi orang, mempengaruhi persepsi orang, dan mengajak orang untuk tertarik dengan sesuatu. Komunikasi persuasif itu sebagai komunikasi awal atau pengantar yang mana ditujukan untuk yang tadi saya katakan untuk mengajak orang, mempengaruhi orang, dan melihat melihat ketertarikan orang terhadap sesuatu lah. Nah, ini secara visual kan kita sering lihat ya, baliho, reklame, papan, terus brosur ataupun spanduk. Seringkali kan yang terlihat teman-teman apa? Kalau misalkan
kemarin kan sempat rame ya spanduk ataupun baliho salah satu tokoh politik ya di Indonesia. Kira-kira nih dari teman-teman ya, tertarikkah dengan konten yang seperti itu atau membosankan? Silakan satu atau dua orang. Izin menjawab, Kak. Oke, silakan. Membosankan sih. Oke. Iya. Ada lagi yang ingin Bentar. Tadi tuh pertanyaannya konten apanya ya? Konten baliho tokoh politik yang sekarang marak beredar menurut teman-teman itu pesannya tersampaikan atau malah membosankan nih? Karena berarti jawaban Rizky membosankan nih ya? Iya. Soalnya gitu-gitu aja gitu. Tidak tersampaikan malah. Oke. Iya. Meskipun ada tagline kepakan sayap kebinekaan gitu. Jadi itu membosankan gitu ya? Iya, Kak. Kalau menurut saya sih iya. Menarik. Iya. Terima kasih Rizky. Ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Mungkin menyambung dengan pendapat Rizky tadi. Jadi pertanyaannya kira-kira dengan adanya baliho dan spanduk ataupun brosur tokoh politik yang beredar sekarang, menurut teman-teman zilenial ini tertarik nggak sih dengan itu? Sok satu lagi sudut pandang yang lain mungkin. Oh iya, Vela, silakan, Vel. Kalau menurut aku malah lucu ya, nggak tahu. Aku tuh random banget orangnya, jadi baliho kayak gitu tuh malah kadang-kadang dibikin meme nggak sih? Dan itu tuh aku suka penyampaian yang sarkastis. Ini aku suka ini jawabannya. Siap. Menurut teman-teman nih, sebenarnya kira-kira nih kalau misalkan tokoh itu lebih bersahabat ya dengan teman-teman, harusnya poster itu gambarnya apa? Apakah gambar tokohnya dia, gambar pas fotonya dia, atau kebayang nggak sih pesan apa yang bisa disampaikan di tengah pandemi gitu? Nah, teman-teman terbayang nggak? Harusnya baliho itu gambarnya apa? Gitu. Kebayang nggak kira-kira? Izin menjawab, Kak. Oh iya, silakan Erlin. Kalau menurut aku sendiri, biar seperti kata Vela ya tadi, nggak dijadiin meme, harusnya tuh gambarnya itu kalau menurut aku, iya, kayak Kak Eko bilang tadi, mungkin dibuat pas foto ataupun dibuat kayak gimana ya, desainnya kalau menurutku tuh harus kayak ya emang mencerminkan ke arah politik gitu, dan kata-katanya pun emang harus dipikirin mateng-mateng biar nggak jadi bahan candaan gitu. Kalau menurut aku sih, Kak. Siap. Menarik jawabannya. Terima kasih. Ini juga sudah datang Mas Mujadid ya. Halo Mas Mujadid. Iya, halo Mas Eko. Oke. Bentar ya Mas ya. 10 menit lagi lah. Ini aku isi dulu. Nanti Mas Mujadid bisa melengkapi di akhir. Oke. Terima kasih Vela, Erlin, sama Rizky. Jawabannya mayoritas nggak seneng ya dengan foto-foto gitu ya. Nah, ini foto yang menarik nih. Ini konsep publikasi, di mana publikasi kan ada 2 dimensi, ada 3 dimensi ya. Nah, ini salah satu publikasi yang 3 dimensi, terutama saat acara online atau on air ya. Nah, ini ada Rising Star, kontennya jelas, di situ pakai teknologi pencahayaan ya, mendukung lah. Nah, ini yang 2 dimensi, jadi ini ilustrasi. Ya, kalau ilustrasi tokoh politik gitu ada gambar kayak gini gitu kan, silakan selama pandemi gratis Big Mac 2 bungkus gitu, terus ada sponsornya PDI Perjuangan. Mungkin kalian tertarik gitu ya kalau kayak gitu ya. Oke. Iya. Jadi harusnya yang gitu ya, yang harusnya ada di partai sekarang gitu ya. Jadi nggak melulu tentang politik kosong gitu, tapi nggak ngefek gitu ya. Nah, ini salah satu konten yang bagus, sering dipromokan di aktivis-aktivis anak, aktivis perempuan. Nah, ini kan
gambar tangan seperti ini melambangkan ini ya. Nah ini nih, jadi teman-teman dengan Mas Adit nanti akan belajar filosofi gambar mungkin. Kenapa sih harus gambarnya itu tangan sih? Tangan bersentuhan dengan tangan, terus ada tulisan singkat, padat gitu, nggak dijual gitu kan. Nah ini juga salah satu Nah ini, jadi teman-teman harus bisa membedakan mana propaganda, mana media. Nah, itu penting. Nah, ini itu bagian dari propaganda. Jadi, isu apa sih yang mau disampaikan gitu. Nah, ini kan isunya perlindungan anak ya. Jadi, jangan bunuh kami. Kami ingin hidup, atau biasanya kan kasihanilah nyawa kami gitu. Kan banyak nih aktivis-aktivis anak ataupun aktivis perempuan yang sering memanfaatkan media seperti ini. Nah, ini juga jadi propaganda itu sebetulnya adalah kekuatan dari seni dan bagaimana cara mengajar. Jadi teman-teman yang belajar propaganda itu juga nanti bakal berpengaruh kepada visual ya, kepada kemampuan visual teman-teman. Nah ini stereotip. Nah ini mungkin gini ya, secara singkat saja karena nanti detail dengan Mas Mujadid ya. Jadi persuasi itu informasi secara faktual dan emosional untuk mengubah cara pikir seseorang atau mempromosikan produk ataupun perilaku yang menunjukkan ke arah sana gitu ya. Nah, terus sebaliknya kalau propaganda itu biasanya sering dijadikan sebuah kemasan dari opini ya. Opini publik yang ingin dibentuk belum tentu fakta, tapi itu sangat memantik emosional kita. Nah, itu propaganda itu bagian dari strategi kampanye. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang terlibat di media campaign gitu ya, dalam startup atau lembaga NGO atau lembaga partai politik, pasti jago tuh kalau misalkan yang punya strategi kampanye, terus strategi pemenangan. Nah, itu. Nah, political campaign. Nah, ini Jokowi nih ya. Ini tahun 2014 nih, waktu masih heboh-hebohnya. Kira-kira ya, kalau aku ngambil makna dari pesan atau gambar ini, kira-kira apa sih sosok Jokowi ini? Nah, kira-kira ada yang bisa mengartikan nggak? Kenapa sih dari sekian banyaknya foto dan kegiatan Pak Jokowi waktu itu, kenapa sih yang harus diambil itu foto ini? Kira-kira apa kesannya? Mungkin 2 orang mungkin yang bisa jelaskan. Izin menjawab, Kak. Oke, silakan Erlin. Kalau menurut aku sih bisa dilihat dari kayak gambar ini ya, Kak. Banyak kayak pendukungnya Jokowi itu yang pakai bajunya tuh ciri khasnya tuh kotak-kotak gitu. Terus juga ya dilihat dari kayak kepercayaan warga ke apa ya, bukan kemahiran, kayak apa sih namanya? Ya pokoknya kayak kepercayaan warga gitu dan kemampuan Jokowi itu dalam kayak mempengaruhi massa gitu ya? Ya, mempengaruhi masyarakat kalangan umum gitu, Kak, kalau menurut aku. Jadi kalau pakai batik ini ya terlihat merakyat ya? Nah, iya. Seperti intinya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Erlin. Ada tanggapan lain mungkin? Dari foto ini kira-kira dari sekian banyak kegiatan, kenapa sih foto ini yang paling banyak terlihat di media massa? Izin menjawab. Iya, silakan. Ya, jadi kalau misalkan menurut saya mah, pertama kan bajunya kotak-kotak ya, baju kotak-kotak biasanya banyak dipakai orang juga. Terus kemeja lebih kayak sederhana gitu. Jadi menampilkan sosok yang sederhana gitu di depan masyarakat. Terus kemudian kenapa foto ini? Kelihatan dari fotonya banyak banget orang, banyak banget massa yang terkumpul. Padahal cuma untuk melihat 1 atau 2 tokoh yang nantinya akan menjabat gitu. Dan ini pun masih kampanye kan, belum jadi gitu.
Iya, Nah, iya. kayak gitu sih. Soalnya kan di sini kalau misalkan tampaknya dari sini si pengikutnya tuh banyak banget gitu kan ya. Coba kalau misalkan tampaknya dari depannya Jokowi gitu, kan nggak akan kelihatan kalau masanya sebanyak itu. Oke, Gitu. ya itu Kurang lebih ya segitu. sudut pandang bagus, ya ya, great comment lah. Nah, betul. Jadi pengambilan gambar, pengambilan foto itu juga mempengaruhi ya visual apa pemaknaan visualnya audiens lah. Jadi teman-teman kalau nanti pengen kampanye jangan jangan ngambil foto di mana masanya kelihatan sedikit ya, tapi usahakan gimana caranya orang-orang yang ada di situ kalau bisa kelihatan lah mukanya atau wajahnya minimal. Nah ini kalau foto dari depan ya. Nah ini selfie ya. Sebenarnya ya ini foto kayak gini lebih sering ya kalau kita jumpai di konser-konser band ataupun ya seminar-seminar umum lah dengan para pejabat kan biasanya sering bikin event kayak gini ya. Nah ini juga bagian dari interpersonal communication. Jadi teman-teman yang punya kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan melakukan propaganda, kemampuan mengkampanyekan produk, itu bagian dari soft skill interpersonal communication. Jadi silahkan banyak berlatih, banyak belajar, termasuk juga sering-sering bikin event lah dengan teman-teman atau dengan keluarga mungkin kalau misalkan keluarganya ada yang aktif di WAG sering bikin dokumentasi kegiatan. Nah, itu kan bagian dari salah satu interpersonal communication. Nah, kalau yang ini personal communication, jadi kalau personal communication itu lebih dipengaruhi oleh style ya, lebih ke gaya hidup masing-masing ataupun selera masing-masing. Nah, kalau personal communication ini justru lebih bisa diartikulasikan orang lain yang bisa melihat kita. Jadi penampilan kita sederhananya dari pakaian lah. Kita nggak akan bisa menilai diri kita sendiri gitu karena kita belum tentu nih, oh menurut aku sendiri aku ini keren sih ya, tapi belum tentu menurut Erlin, menurut Rizky aku itu keren. Nah definisi kerennya itu kan masing-masing orang beda. Ada yang keren menurut Erlin, wah gaya rambut, ada yang keren menurut Rizky itu dari sepatu. Nah, kan bisa aja ya. Nah, itu bagian dari personal communication. Nah, yang pasti gini teman-teman, kalau kita ingin berkomunikasi persuasif, artinya mempengaruhi seseorang atau orang lain, kalau bisa kita ini memiliki keterampilan ya, artinya kita memiliki cita rasa seni lah, kita memiliki kekhasan dalam setiap apa yang ingin kita komunikasikan, baik lewat mulut atau lewat tulisan. Nah, juga kemudian orang sering nyebut itu gini, kadang yang sering pinter berkomunikasi itu orang-orang yang sering beretorika. Nah, ada yang nanya, retorika itu apa sih? Nah, retorika itu sebetulnya adalah cara berkomunikasi ya. Jadi definisinya memang komunikasinya mempengaruhi atau mempropagandakan sesuatu. Nah, itu namanya retorika. Kan banyak ya orang beretorika hari ini. Misal Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung juga retorikanya bagus tuh. Dia menyampaikan setiap artikulasi dengan intonasi yang menekan, terus dengan isi yang mendalam dan seolah-olah intelek gitu ya. Nah, padahal kita tahu Rocky Gerung itu S2-nya aja belum jelas. Nah, itu menurut orang-orang yang dari lulusan UI, itu Rocky Gerung itu belum jelas S2-nya di mana. Tapi orang sering menyebut Rocky Gerung itu profesor. Nah, artinya dari komunikasi aja itu udah jelas ya, bisa mempengaruhi persepsi terhadap profil diri kita gitu, kayak lulusan, terus mungkin selera, background keluarga. Nah, itu dari komunikasi sepenting itu sih, teman-teman. Nah, jadi belajarlah dari sekarang untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, ini silakan nanti materinya belajar dari sini ya, teman-teman ya. Nah, ini mumpung ada 5 menitan lagi, saya akan coba share poin-poinnya.
di sini ya, bentar, tunggu. Nah, ini, oh iya, di bagian ini. Nah, ini inti dari materi saya. Silakan coba nanti pahami grafik ini ya, teman-teman ya. Kan teman-teman dikasih tugas untuk bikin desain tiap minggu ya. Desain itu bisa mencirikan produk merch atau desain produk merch yang teman-teman desain. Merch kan itu banyak ya. Ada hoodie, ada tumbler, ada jurnal book, terus ada pensil, nah termasuk juga gantungan kunci, topi, kaos ataupun semacam kemeja gitu, kemeja batik. Nah, silakan teman-teman mengeksplorasi diagram Barlows SMCR ini dengan memperhatikan ya setiap unsur yang ada di Barlows SMCR model ini. Jadi teman-teman, kalau kita mau mendesain atau membuat produk terutama yang mengandalkan visual grafis, itu ada 4 step yang perlu diperhatikan. Yang step pertama itu source. Nah, si source ini kan artinya sumber ya. Jadi sumber-sumber ini sumber yang menjadi kekuatan teman-teman nih dalam mendesain produk sesuatu. Misalkan aku mau mendesain kaos. Nah, kira-kira dengan mendesain kaos ini apakah aku memiliki bakat sih untuk mengerjakan sendiri? Kira-kira apa saja yang diperlukan dalam mendesain kaos? Nah, itu coba aku analisis nih dari mulai pihak supplier kaosnya, terus dari mulai memetakan bahan-bahan cetakannya, printingnya, termasuk bagaimana nilai-nilai yang akan masuk pada kaos itu. Jadi kita ngedesain kaos bukan atas dasar asik sendiri gitu, tapi itu sudah memperhatikan kondisi dari partner supplier kita, barangnya ada enggak, tintanya ada enggak, kan biasanya gitu ya kalau misal desain produk merch. Juga kita harus menyesuaikan nih dengan kulturnya gitu. Apakah dengan model kultur sekarang anak-anak muda lebih suka kaos berbahan tipis atau yang agak tebal gitu, tapi agak semriwing. Nah, itu kan harus di riset tuh. Nah, makanya secara terpisah, teman-teman itu juga harus tahu bisnis model kanvas. Nah, BMC ini itu semacam memetakan awal produk yang bakal kita jadikan usaha kita. Nah, step yang kedua, katakanlah source-nya tadi udah bagus, udah siap semua. Nah, yang selanjutnya adalah message. Jadi dalam desain teman-teman, itu apa sih konten yang ingin disampaikan, elemen-elemennya, bagaimana cara menampilkannya, bagaimana struktur kalimatnya, atau bagaimana struktur publikasinya, termasuk kode-kode apa. Jadi kode-kode ini itu semacam simbol ya. Jadi kan kalau ada yang sering bikin kayak gini kan kalau publikasi katanya apa ini kalau simbol tangan kayak gini nih. Nah, Ridwan Kamil kan sering bikin simbol kayak gini ya. Artinya dalam setiap jumpa dengan milenial, nah Ridwan Kamil itu sering kayak gini lah ya, atau apa gitu ya. Nah, itu juga ada maknanya. Jadi simbol-simbol itu juga bagian dari message gitu, bagian dari apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, selanjutnya ada channel. Di channel ini ketika memang source dan pesannya sudah tersampaikan, teman-teman bisa memilih metode penyampaiannya itu lewat apa saja. Contoh, hearing. Hearing itu apa, Kak? Hearing itu semacam sosialisasi, semacam pengumuman, woro-woro. Nah, itu namanya hearing. Hearing ini bisa 2 arah, tapi lebih sering ke 1 arah. Artinya kita mengajak orang banyak dikumpulkan dalam satu tempat atau dalam satu room ya, room Zoom atau room webinar, kita sosialisasi tentang ini. Nah, itu hearing. Nah, ada juga saying, terus apalagi touching. Nah, itu lebih kepada visual yang bisa kita lihat. Contoh brosur, contoh pamflet, baliho, termasuk
apa itu yang di Instagram itu. Instagram kan sering ada tuh iklan-iklan dari Facebook Ads, Instagram Ads. Nah terus ada lagi smelling sama testing. Nah jadi dalam menghasilkan produk yang akan dikampanyekan, teman-teman juga bisa loh untuk melakukan pengkampanyean produk itu lewat testing. Contoh apa, Kak? Contoh ketika produk kita adalah makanan. Nah, kalau produk kita makan atau minuman kan pertama harus kita promoin ya. Nah, promo itu juga bagian dari strategi untuk menguasai channel. Nah, channel ini ya teman-teman harus bisa meriset semuanya gitu. Artinya produk teman-teman itu cocoknya hanya diiklankan lewat postur kah atau harus dipromokan. Nah, itu harus dicoba. Nah, terakhir setelah ketiga step ini sudah, selanjutnya adalah bagaimana respon dari receiver. Jadi receiver ini penerima ya, artinya lebih kepada bagaimana sih penerima ini mengartikulasikan produknya teman-teman. Jadi harus ada kalau di dalam media itu kuesioner atau survei kepuasan, survei publik, atau kayak tadi yang aku tanya di awal-awal kelas ini, apakah kalian tersampaikan sih dengan baliho tokoh partai politik? Nah, menurut teman-teman di sini mayoritas malah menjenuhkan. Nah, itu kan artinya respon dari receiver ya. Nah, gitu. Jadi pada intinya Barlows SMCR model ini akan sangat membantu lah kalau teman-teman mempraktikkan model kampanye yang persuasif. Ya mungkin dari aku begitu aja, karena ini juga sudah ada Mas Mujadid. Mas Mujadid ini ya di Aksitaru sebagai, kalau dari struktur sebagai sekretaris yayasan, tapi kalau secara struktur bisnis beliau sebagai inilah development manajernya kita. Jadi untuk pengembangan usaha yang produktif, co-working space, terus bagian konten, terus bagian kampanye, publikasi. Nah, ini Mas Mujadid yang handle lembaga kita. Mangga Mas Mujadid langsung dari Tegal nih, teman-teman. Silakan, waktu dan tempat persilakan. Baik, perkenalkan ya, mungkin saya Ahmad Mujadid dari ITB gitu, mahasiswa akhir. Mungkin Mas Eko tadi udah ngenalin ya banyak hal gitu, baik latar belakang gitu. Mungkin ya mungkin aku bisa aja dipanggilnya Adit gitu. Mungkin ini dari Unpad ya Mas Eko. Oke, salam kenal gitu sebelumnya. Salam kenal, saya mahasiswa akhir juga, jadi masih jenjang akhir di ITB. Ya masih background aku planologi ITB gitu. Jadi perencanaan kota. Sama kayak Mas Eko, cuma punya ketertarikan sama bisnis, pengembangan bisnis gitu. Makanya di Aksitaru juga aku megang terkait developing buat usahanya di Aksitaru gitu. Jadi salah satunya itu. Tapi kali ini aku bakal cerita-cerita aja ya dan jelasin lah mungkin ada materi yang unik gitu yang pernah saya dapetin di ITB pas ngambil mata kuliah sekolah bisnis gitu. Jadi kan bisa lintas kuliah nih. Jadi aku pernah salah satu mata kuliah yang menarik banget untuk brand development khususnya. Mungkin aku izin share dulu ya, teman-teman. Mas, aku diaktifin mungkin share screen-nya, kayaknya belum aktif. Oh, oke. Udah. Kayaknya udah deh, Udah. Kak. Bisa dicoba, Kak. Oke, makasih Erlin ya. Oke, aku izin share dulu. Bentar. Apa udah kelihatan? Udah kelihatan? Oke. Ya, Kak. Oke, oke. Jadi ya udah deh, aku lanjutin tentang Mas Eko aja ya. Jadi tadi sebenarnya Mas Eko udah jelasin nih gimana sih kita ngenalin ke orang lain gitu. Mengenalkan apa yang kita ingin bawa, ingin ceritakan ke orang lain. Tapi gimana caranya, gimana penguatan
pesannya biar cepat dapat orang lain gitu. Jadi ada salah satu yang dipelajari di Sekolah Bisnis Manajemen ITB ini, salah satunya itu dengan pengembangan merek. Nah, kenapa aku ngambilnya lingkupannya kecil, lebih kecil lagi gitu, ke merek gitu, merek dagang, merek perusahaan, merek ya organisasi, itu apapun itu. Jadi oke ya teman-teman, jadi ini salah satu diagram mengenai development, brand development, jadi ini dia framework-nya, cara kerjanya gimana sih sebenarnya untuk membangun brand gitu. Mungkin udah banyak di stat ya sama Mas Eko, jadi aku lebih jelasin nih gimana sih. Pertama itu yang ada 3 variabel yang cukup penting gitu. Yang pertama brand, development, sama manajemen gitu. Ketiga komponen itu membentuk manajemen development merek gitu, manajemen pengembangan merek gitu. Nah, untuk ke bawahnya lagi, nah untuk ketiga itu tuh dipengaruhi sama internal dan eksternalnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin brand, bikin apa yang ingin kita sampaikan itu harus ada latar belakangnya. Kenapa sih kita bikin ini? Kenapa sih mungkin dari internalnya dulu gitu. Kita bikin ini mau apa dari kitanya. Kemudian kita juga bisa dari eksternal gitu. Sebenarnya orang lain butuh apa gitu. Sehingga memunculkan ABCD gitu. Sehingga kita ada ada peluang untuk membuat atau menciptakan gitu. Jadi orang lain akan jadi kita kalau mau bikin pasti dari sisi internalnya dulu, kalau enggak eksternalnya, kalau enggak kedua-duanya. Setelah itu untuk mengenalkan orang lain, nah ini bahasa bisnis ya. Ini kalian saya bawa dulu ke ranah bisnis manajemen gitu. Jadi ini istilah-istilahnya mungkin lebih ke market, customer gitu. Jadi gimana sih si customer ini bisa dapat apa yang kita ingin bawa gitu. Kan sama aja kalau kalian misal ingin propaganda sesuatu yang lain, gerakan-gerakan. Nah, anggap saja itu customer kalian gitu. Nah, oke. Pokoknya ada tiga komponen yang penting, brand, development, sama manajemennya. Baik. Kemudian, nah, sebenarnya gimana sih orang kita bisa punya brand yang disukai sama dan memiliki kekuatan gitu. Kalau di dunia usaha itu ada consumer, channel, ada substitusi, ada supplier, ada tenaga kerja, ada media yang udah dijelasin sama Mas Eko juga. Ya, itu kayak sumbernya, source kita tuh SDM-nya, ya mungkin sumber dayanya dari sini gitu. Yang komponen yang bakal mendukung si brand development manajemennya. Nah, pertama kali, jadi brand idea ini, kalau kalian mau bikin suatu ide brand, atau ide gagasan, atau ide ya propaganda, atau ide iklan gitu. Yang pertama dari external story, kalau enggak dari internal story. Nah itu, ini tadi udah aku state bahwa sebenarnya cerita apa sih yang ada di dunia luar gitu. Kemudian internal sendiri ternyata apa sih? Misal aku ambil mungkin Aksitaru ya, bisa aku ambil gitu. Misal eksternal story Aksitaru itu banyak nih orang-orang yang nggak dapet pengetahuan dari kampus gitu. Kemudian dari internal story-nya Aksitaru pun iya ya, kita punya peluang dan keahlian gitu. Kenapa kita nggak kasih ke orang lain gitu, yang mungkin nggak dapat dunia perkuliahan atau yang lain-lain gitu. Makanya dari situ Aksitaru membuat suatu brand gitu, misal gitu, Aksitaru gitu, yang menerima untuk menjembatani kita dengan masyarakat luas gitu. Kemudian lanjut aja. Nah, ini kalau diagram ini sangat terkait dengan usaha gitu. Jadi gimana logonya, gimana customer dan consumer-nya gitu, konsumen dan customer. Kemudian gimana pekerjanya nanti yang bakal ngadepin langsung ke konsumen gitu.
Jadi the brand idea ini sebagai jembatan antara brand dan konsumen gitu. Jadi apa yang mau kita bawa langsung sampai ke masyarakatnya, konsumennya misal gitu. Jadi ada 5 nih, ada brand promise, ada brand story, innovation ideas, purchase moment, and happy experience. Nah, yang pertama itu brand promise. Sebenarnya untuk menjembatani itu kita harus ada brand promise-nya, big idea. Sebenarnya ide besar apa yang kita mau hubungkan gitu ke brand kita gitu. Melalui logo atau slogan gitu, dikemas gitu dengan logo dan slogan. Kemudian brand story. Sebenarnya dengan logo itu kamu mau menceritakan apa dengan logo itu? Misal advertising and media option. Nah, jadi kita bisa iklanin dulu brand story-nya dulu. Kita ceritakan kalau Aksitaru misal menjadi wadah startup pendidikan gitu untuk masyarakat desa, masyarakat umum lainnya gitu. Diceritakan dengan postingan-postingan ya khususnya karena kita medianya seperti itu sekarang. Kemudian innovation ideas-nya sebenarnya untuk menjaga brand ini tetap ada dan stabil itu membuat inovasi apa sih gitu. Jadi selalu ada inovasi. Soalnya kan yang terjadi di luar bakal macam-macam gitu. Makanya dibutuhkan product development, pengembangan produknya gitu. Kemudian purchase moment. Setelah kita udah ngembangin produk, kita gimana sih bisa menjangkau lebih banyak masyarakat gitu. Lebih banyak orang lain, lebih banyak. Nah, kita bisa lah dari sales and retail itu mungkin ke dunia usaha ya. Misal kita juga ke selebgram misal kayak gitu untuk persuasi ke orang lain gitu, untuk mengajak orang lain untuk mengenalkan apa yang ide kita yang ingin kita bawa gitu. Kemudian happy experience ini jadi ini pengalaman orang lain, mungkin testimoni bisa jadi itu. Jadi kita bisa menyampaikan hal-hal itu ke orang lain untuk menguatkan brand kita. Oke ya, jadi brand idea ini jembatan antara merek dan konsumen yang menyelaraskan segalanya di sekitar 5 titik kontak konsumen itu. Jadi sebagai jembatan aja si brand idea ini gitu. Oke, ini contohnya. Jadi di brand promise, misal ini ada produk nih, dia biskuit kakao gitu. Dia memiliki tampilan seperti itu. Jadi pengen di orang lain tuh melihat kalau dia tuh klasik, lebih vintage atau apa itu. Kemudian dia mulai cerita dengan poster-poster. Sebenarnya si brand ini bisa kemana sih gitu. Makanya dia ini di gambar yang kedua ya, di brand story. Oh, gambarnya itu dia melayani orang lain dengan jadi cocok untuk jamuan-jamuan, untuk tamu gitu. Kemudian innovation ideas-nya, dia nggak cuma nyiptain satu produk, bahkan lebih dari itu. Karena apa? Kalau di bisnis usaha makanan, orang seleranya beda-beda. Apalagi udah beda budaya, beda ini. Nah, nanti bakal ada nih contoh lain gitu. Jadi tidak hanya alternatifnya banyak gitu. Kalau kita bentuknya ide gitu, ide gagasan, gerakan sosial, gerakan lingkungan, mungkin kasih alternatif lain. Gimana sih orang bisa ikut andil dalam isu-isu lingkungan misal. Mungkin kita punya iklan lain gitu, alternatif lain supaya orang nggak melulu fokus sama satu apa yang kita bawa gitu. Bisa pengalihan isu misal kayak gitu. Itu tuh cara-cara mungkin di pemerintah ya kayak gitu mudahnya. Kemudian purchase moment. Jadi mendekatkan ke consumer gitu. Mungkin kalau di endorse mungkin selebgram ini kan kalau di usaha sales ada retail gitu segala macam itu gampangannya ekspansi usaha atau ekspansi ide kita, gagasan kita mau dibawa lebih luas lagi. Kemudian happy experience ini sebenarnya lebih melihat ke culture-nya
kita mau misal McD ya, contoh aja McD. Dia memiliki satu brand dari Amerika, cuma dia masuk ke berbagai negara. Nah, setelah masuk ke, misal ambil contoh di Timur Tengah, dia nyiptain berbagai produk seperti kebab, misal burger kebab. Nah, itu salah satu McD itu gimana mengenali seleranya berbagai negara. Bahkan di Indonesia mungkin rasanya udah beda dari yang asli di Amerika, misal kayak gitu. Caranya kayak gitu. Gimana membuat brand ini menyesuaikan konsumennya gitu. Nah, ini salah satu contohnya itu juga dari Apple ya, produknya Apple. Aku lanjut aja mungkin ya. Jadi si Apple ini salah satunya ya, di idea branding mappingnya itu gimana sih Apple ini cuma logo doang kan awalnya. Apa aja sih dia bisa ngenalin ke konsumennya. Kemudian Apple itu punya ide hanya simpel banget. Jadi teknologi yang sangat simpel dan semua orang bisa merasakan setiap bagian masa depan gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Jadi apa sih yang ada di benak kalian ketika mengucapkan produk iPhone, pasti bentuknya logonya langsung apel terbelah gitu. Ternyata di back idea-nya, jadi yang pertama itu ada brand promise-nya dulu kan, jadi positioning, di mana sih brand ini bakal dibawa kemana gitu. Sama kalian kalau ada ide gagasan mau dibawa kemana dulu sih ide kita, misal mau donasi, mau isu-isu lingkungan yang kalian angkat gitu, posisikan dulu mau kemana gitu. Kemudian strateginya apa sih kalau si Apple ini menciptakan produk ya, kalau kalian misal isu-isu lingkungan mau kalian bawa, kalian bikin tas wadah plastik yang ramah lingkungan, misal seperti itu gitu. Contohnya gitu. Jadi si Apple ini menciptakan sebuah MacBook yang sangat berbeda gitu. Kemudian di brand story-nya si communication sih. Jadi si Apple ini dikenal sama orang lain tuh lebih ke think different. Ketika orang lain gak memikirkan itu, tapi Apple selalu membuat hal-hal yang beda gitu. Nah, itu yang brand story-nya itu Apple sangat jadi dekat dengan konsumennya dan langsung. Kemudian adanya inovasi. Nah, Apple nggak mesti produknya satu, nanti ada di bawahnya. Terus experience-nya mungkin menyesuaikan culture sama operasi yang ada di lapangan gitu. Nah, Apple nggak hanya nyiptain laptop, MacBook, tapi ada iPad segala macam gitu. Kemudian yang penting itu adalah brand promise kan, ya, yang kita janjikan itu positioning, salah satunya dengan logo gitu. Nah, ini perkembangan Apple untuk membuat logonya dari 1976, 1977 sampai 2015 bentuknya seperti ini. Banyak perubahan gitu. Pada awalnya 1976 ini logonya seperti ini. Jadi emang filosofinya dari Apple yang terjatuh kan gitu. Ya mungkin kalian bisa baca yang lain ya, saya juga masih kurang memahami gitu. Tentang story yang di Apple bawa gitu, sejarahnya gimana. Jadi intinya si Apple ini terus berkembang. Nah, ini salah satu produknya. Apple nggak hanya ekspansi bisnisnya itu sangat luas. Dari 2013 itu udah menciptakan iPod, iPhone, Mac, iPad. Nah, itu udah berbagai macam jenis gitu yang dia jual gitu. Sama kalian juga kalau membuat ide, jangan fokus satu yang ingin digali gitu. Tapi kalian memberi alternatif yang lain, harus di internal dan eksternalnya itu dikuatin juga gitu. Kemudian ini juga mungkin sama aja ya. Oke. Nah, salah satunya juga dengan Coca-Cola. Nah, mungkin ini menarik juga ya, Coca-Cola sebagai brand makanan gitu. Sebenarnya aku ngambil produk karena ini lingkupannya kecil dan mudah diolah gitu. Nah, kalian bisa aja ganti produk ini dengan hal lain ya gitu. Jangan mesti kalian belajar brand development untuk menciptakan produk yang misal makanan, the real ada produknya. Tapi kan kalian bisa lebih ke inovasi, startup atau teknologi kan bisa kalian bawa dari situ. Tapi dalam
critical thinking-nya maksudnya ide pikirannya tuh sama gitu sebenarnya. Nah, Coca-Cola juga sama nih, kayak brand promise-nya gimana, dia ingin menceritakan apa nih. Nah, di brand story dia bikin poster ya dengan cerita yang beda gitu. Kemudian dia punya inovasi baru dengan berbagai macam produknya. Kemudian dia juga ekspansi bisnisnya lebih jauh lagi. Kemudian ya menyesuaikan kondisi budaya yang ada gitu. Ini Coca-Cola. Nah, oke ya, mungkin salah satunya itu. Jadi ini ada kesimpulan juga, eksistensi pengembangan brand manajemen dalam bisnis ini, mengetahui pengertian merek amat penting bagi bisnis Anda. Nah, ini bisa diganti ya, bukan bisnis Anda, tapi gagasan Anda. Bisa jadi propaganda, advertising, iklan, atau kalian ingin mengajak gitu, persuasi ke orang lain gitu. Hadirnya brand atau merek, nah kalian bisa dalam bentuk brand atau merek yang supaya menjembatani itu, kalian mengenalkan orang lain ide kalian, tapi nggak ada visualisasinya itu agak sulit. Jadi kalian kalau misal ingin, kan misal kalau Apple nih, langsung yang kebayang dalam pikiran kalian tuh kita juga Apple terbelah gitu. Itu yang penting. Jadi kalian kalau aksi taruh, nah aksi taruh apa sih gitu kan, cuma suara doang. Misal kita dengarkan, ternyata kalau udah lihat logonya, oh konstruksi, jadi ada bangunan, ada jembatan. Intinya itu orang mengucapkan aksi taruh, oh yang ada jembatannya, ada bangunan dua kembar gitu. Itu simpelnya itu. Jadi sangat penting untuk visualisasinya gitu. Kemudian dalam persaingan, nah ini lebih ke ini aja ya, lebih ke studi kasus gimana sih brand perusahaan ini perlu gitu. Kalian kalau punya ide juga harus ada visualisasi apa yang kalian mau bawa gitu. Karena menyangkut hak cipta. Jadi kalau kalian tidak membuat itu tuh kadang kita bisa aja dijiplak sama orang lain dengan mudah gitu. Karena kita nggak kuat sama brand visualisasinya gitu. Atau ide-ide kita yang itu, mungkin itu ya. Mungkin aku stop dulu, nanti aku mau bagi. Nah, jadi pengalaman aku nih salah satunya itu di aksi taruh ya. Nanti aku izin share lagi. Misal aku kasih contoh. Nah, sebenarnya eksistensi buat awal tuh jadi kita tuh harus tahu apa yang ingin kita bawa dulu gitu. Apa yang ingin kita bawa, kemudian ada dorongan apa. Kalian bisa dari dorongan undang-undang, bisa dari dorongan isu-isu yang terjadi kayak COVID-19. Kalau enggak, bisa juga nih bisa dari internal juga. Oh, aku mau bikin ini itu segala macam. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu dulu ya Mas Eko. Jadi sekarang mungkin diskusi dulu aja lah, sharing juga. Ya, makasih Mas Eko dan teman-teman. Oke, terima kasih Mas Muljadi dan teman-teman ya sudah antusias untuk mendengarkan kelas hari ini. Jadi seperti yang sudah kita sepakati bersama, kelas ini kan kelas wajib ya. Jadi kita juga menghitung kehadiran teman-teman, terus kita juga ingin nih memfollow up tugas individu, terkait tugas individu teman-teman tiap minggu, satu desain satu minggu. Kira-kira untuk minggu ini adakah yang mau menampilkan tugasnya mungkin, atau saya tunjuk supaya boleh Kang? boleh. Iya. Boleh, Mangga. Rizky ya berarti ya? Iya, tapi kalau misalkan ada salah-salah gitu, soalnya takutnya salah pemahaman juga di sayanya. Oh, enggak apa-apa. Iya, kita sama-sama belajar. Kita nggak akan mengkritisi banget, tapi kalau nanti kita sama-sama memberikan masukan, bolehlah kayak gitu. Nah, ini layarnya Rizky ya berarti ya?
Halo. Oh iya, bentar. Oke. Kalau nutupnya gimana ya? Nutupnya bentar. Kalau perlu bantuan saya ini lagi ya. Stop screening. Ya, sudah. Bentar. Selain Rizky, siapa kira-kira? Mungkin 3 orang ya, supaya cukup untuk diskusi. Oke, Made ya. Selanjutnya, satu lagi. Aku boleh deh, Kang. Oke, Vela. Sip. 3, cukup 3 aja. Untuk pengumpulan, Made udah share belum ya foldernya di mana gitu? Sudah, itu saya jadiin satu folder di dalam minggu kedua. Iya, bagus. Thank you Made, udah di follow up ke teman-teman. Oke, saya juga bisa buka jadinya. Nih. Saya share ke Mas Mujadid juga ya, Mas Mujadid ya. Udah kelihatan? Permisi. Sudah? Udah kelihatan? Sudah, ya. Ah, ya. Sok, mangga dipresentasikan. Kurang lebih kayak gitu sih. Coba aja. Oke. Untuk logo yang Zillennial Store-nya ini buat memperkenalkan dari mana produk ini berasal. Karena belum ada pergantian, jadi dinamainya Zillennial Store aja. Terus habis itu, tote bag-nya saya ngambil gambar yang ada di IG, di Instagram. Terus, kalau misalkan yang tote bag sederhana dan trendinya, saya ngambil dari Instagram juga. Masih ngikutin gitu, soalnya masih nggak kebayang gitu loh, takut salah atau gimana. Nah, terus habis itu ada orang ini maksudnya buruan dibeli gitu. Buruan dibeli. Nah, terus habis itu jaga lingkunganmu dengan cara berkontribusi mengurangi sampah plastik. Nah, dari si kata-kata ini memunculkan gambar yang ada di tengah ini. Karena mengurangi sampah plastik, jadi sebisa mungkin kalau misalkan kita belanja atau apa-apa ke supermarket, menggunakan daripada tote bag, daripada kita harus beli plastik 200 perak, tapi ya udah gitu, akhirnya dibuang juga dan merusak lingkungan gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih yang bisa saya sampaikan. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rizky ya. Ada lagi selanjutnya atau Mas Mujadid mau menanggapi satu-satu dulu? Lanjut dulu aja Mas. Oke, lanjut dulu ya. Oh iya, untuk pertanyaan tadi paparan saya atau Mas Mujadid setelah ini ya. Jadi teman-teman tadi yang belum jelas atau ingin perlu penjelasan ulang tentang 2 materi tadi, boleh nanti setelah diskusi ini, setelah paparan teman-teman tugas boleh ditanyakan. Siapa dulu, Made atau Vela? Boleh saya deh kalau gitu. Oke, siap. Mangga, Made. Ya. Ini saya udah buat beberapa desain. Sebenarnya ini dari Climate 1 sampai Climate 8 ini itu jadi satu kesatuan. Karena kan output kita itu Instagram, jadi saya buat rasio dari postingan kita itu 1:1. Karena menurut saya dengan rasio 1:1 itu poster yang paling nyaman untuk dilihat di platform Instagram. Sedangkan kalau yang udah dia bentuknya portrait atau landscape, menurut saya kurang nyaman karena kan rasionya jadi kayak
berubah-berubah di postingan Instagram. Nah, untuk isinya sendiri pun saya tidak membuatnya jadi satu, isinya itu jadi satu dalam satu desain. Jadi saya buat dia terpisah-pisah dengan slide-slide. Jadi antara satu slide dan slide yang kedua pun itu dia tidak benar-benar patah. Jadi saya buat dia desainnya seperti menyatu seperti ini. Nah, di sini saya ngambilnya itu perubahan iklim. Perubahan iklim itu kan sebenarnya udah dirasakan banget. Jadi kita di awal untuk menarik audiens gitu, kita pikir untuk gimana istilahnya sedikit didramatisir bahasanya, apakah bumi sedang baik-baik saja. Saya mengambil judul seperti itu untuk menarik audiens. Baru kemudian kita berikan sebuah pemaparan nanti apa aja sih yang menyebabkan perubahan iklim ini, kenapa ini bisa terjadi, baru kita jelaskan perubahan iklim itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di postingan ini pun desain ini tidak bisa dia istilahnya berdiri sendiri gitu, jadi harus dilengkapi dengan di caption Instagram itu. Karena kalau di desain ini kita paparkan penjelasannya, saya rasa itu tidak cukup dan juga agak sedikit jenuh untuk dibaca. Jadi saya pikir untuk memberikan penjelasan itu di caption, sedangkan poin-poin pentingnya ada di desain seperti itu. Nah, seperti itu. Dan kemudian di terakhir baru kita berikan istilahnya kesimpulan dari postingan ini, apa sih pesan yang ingin kita bawa, apa slogan yang ingin kita bawa. Jujur saja ini masih istilahnya prototype ya, jadinya kayak saya juga masih bingung mikirkan slogannya seperti apa gitu. Jadi seadanya seperti ini. Nah, untuk produk yang kedua, tema yang saya ambil masih climate change. Di sini saya ngambil desainnya itu streetwear. Nah, karena menurut saya streetwear itu lagi hype-nya di kalangan anak muda gitu. Jadi saya pikir untuk ambil desain yang itu, tapi tetap membawakan pesan pesan dari lingkungan. Mohon maaf ini agak lama bukanya. Nah, ini bentuk desainnya nanti akan saya kira cetak di jaket atau baju, karena desainnya streetwear, jadi dia lebih fleksibel di belakang. Nah, ini streetwear ini kan istilahnya itulah yang acak-acakan desainnya sebenarnya, untuk istilahnya untuk anak-anak pakai main gitulah. Jadi itu salah satu desain yang saya kira lagi hype sekarang. Jadi saya pakai ini, walaupun istilahnya di samping desain itu untuk pakaian juga ini ada pesannya kayak gitu, set art gitu. Itu aja sih dari dua desain yang udah saya bawa. Terus ini untuk mock-up dari pengaplikasiannya, untuk outputnya kita jual seperti gimana desainnya nanti di Instagram. Ya untuk menarik sedikit perhatian lah dari tampilannya, bukan kayak mock-up seperti ini saja, tapi bisa divariasikan seperti itu. Halo, Itu Made. aja sih. Ya. Kamu Jepangnya jago ya? Hah? Enggak. Jepangnya jago. Enggak sih, itu nyari kanji aja di Oke, Google. ya. Barangkali jago, saya nanti kan bisa ini ya, artinya ya bisa komunikasi lah dengan teman-teman yang memang passion di sana. Takutnya salah kan, kanji kan ininya banyak ya, artinya setiap hurufnya, katakana, hiragananya itu kan harus benar gitu. Takutnya tadi kita launching, kita malah yang kena semprot gitu ya. Ya nggak apa-apa, makasih. Selanjutnya mungkin siapa? Vela ya? Ya, silakan Vel. Ya, bentar, aku belum pernah share screen jadinya belum tahu. Oke, udah muncul. Sudah. Oke, jadi ini bentar-bentar. Jadi desain aku tuh simple banget ya, karena sebelumnya aku emang belum pernah ya bikin kayak gini, dan aku nggak berpengalaman buat bikin kayak gini. Terus bikinnya juga kemarin mepet banget jam 11-an kalau nggak salah.
Jadi ini ada produk tote bag. Kenapa namanya egg tote bag? Karena dalam pikiran aku kan ini memanfaatkan sampah organik ya. Jadi di sini nanti desain ini hiasannya peta Indonesia itu tuh nanti bakal diisi sama cangkang kulit telur. Jadi cangkang kulit telur itu dijadiin apa ya namanya itu kalau misalnya dalam baju tuh kayak payet gitu loh. Jadi ininya gitu. Terus ininya simple banget kayak gini karena jujur aku sendiri nggak suka desain yang terlalu rame. Udah sih menurut aku cuma segitu. Makasih. Oke, kreatif ini idenya ya Mas Mujadid ya. Cangkang telur di Brebes banyak ini. Ya, siapa dulu? Mas Mujadid dulu atau aku dulu, Mas? Ya udah aku dulu deh. Oke, silakan Mas. Dari 3 desain itu ya, kira-kira ya. Oh ini Mas, ini tugas itu ya, desain propaganda. Iya, tiap minggu kita minta untuk teman-teman bisa membuat infografis atau desain merch gitu. Itu sih Mas. Oke, aku apresiasi dulu ya dari ketiga desain tadi tuh menurutku udah cukup informatif gitu awalnya gitu kan. Pada kalian udah mencoba untuk menginformasikan apa yang ingin kalian bawa gitu. Ini juga TPB ya, harusnya di SMA juga mungkin ya suatu apa ya, kalau desain-desain emang nggak semua orang bisa gitu, maksudnya nggak bisa, kreativitas orang beda-beda juga. Tapi menurut yang ketiga ini tuh kalian udah punya basic skill untuk propaganda gitu, karena yang kalian sampaikan itu sebenarnya udah dijelaskan gitu, dan aku udah melihatnya sebenarnya udah cukup langsung, oh iya ini tentang climate change atau isu-isu lingkungan gitu. Untuk yang pertama Rizky ini, yang idenya Rizky dia ya, buat yang pertama itu sebenarnya memang tadi visualisasinya ukurannya gitu kan, tapi sasaran medianya kan beda-beda gitu. Kalau mungkin memang udah bener poster ukurannya beda-beda kan, jadi lebih ke kemana media partnernya, ke siapa gitu kan, medianya ke spanduk atau lain-lain gitu. Untuk pesan yang ingin disampaikan sebenarnya udah kegambar gitu, udah coba visualisasikan, cuma informasinya kurang mendetail, kurang informatif aja, informasi kurang ditambahkan gitu. Tapi tadi yang aku lihat ya, jadi poster itu sebenarnya harusnya ya untuk ketiganya ya, poster itu harusnya kita nggak usah jelasin aja, audiens kita udah tahu gitu. Tapi aku apresiasi tadi udah bagus, cukup bagus lah untuk Rizky gitu. Udah mencoba mengkoneksikan ceritanya gitu. Di ketiga gambar itu tadi ada gambar keranjang, ada tote bag gitu, ada isu-isu yang diangkat gitu. Dengan warna juga mungkin penting ya, isu lingkungan identik dengan hijau segala macam. Gitu. Kurang lebih informasinya perlu ditambahkan saja gitu, tapi apa yang Rizky mau bawa itu sebenarnya udah kegambar dari posternya. Kemudian untuk dari yang kedua punya Imade Adi Aryadi ya, cukup bagus ya, menarik gitu, menarik karena yang pertama persuasinya orang jadi mikir gitu, emang udah baik-baik aja juga ya gitu. Nah setelah itu sebenarnya memang ketika kita pakai propaganda yang slide-nya banyak, orang bakal sampai mana sih baca, sampai mana sih swipe ke samping gitu. Tadi yang Imade ini salah satu contohnya, dia menariknya dengan gimana orang berpikir dulu gitu, berpikir, coba ngajak orang berpikir. Emang alasan dia ngasih insepsi, wah nggak baik-baik aja, audiens bakal kepo, kenapa sih gitu kan, bakal swipe ke setelahnya gitu. Cuma mungkin informasinya, slide-nya mungkin ya harus, audiens itu enggak, jadi harus identifikasi dulu lah. Sebenarnya orang nge-slide itu berapa kali sih gitu, nge-slide itu tuh berapa minimal gitu mungkin. Jadi itu yang penting, jumlah slide yang itu mungkin diperhatikan dulu gitu. Tapi yang informasi yang udah disampaikan Imade ini udah cukup bagus sebenarnya. Kayak gimana menjelaskan lah. Tapi udah cukup bagus. Sama yang kedua itu hoodie ya. Gimana sih sebenarnya kan alternatif propaganda bisa dengan segi pakaian gitu. Ya mungkin itu nggak
itu udah bagus lah, maksudnya udah bagus sistem, maksudnya propaganda itu tuh tinggal kita main desainnya, tapi desainnya udah cukup bagus lah tadi, udah cukup mungkin buat Imade sama ini buat Vela ya, iya. Jadi yang ketiga menurutku sebenarnya ini mengangkat dua isu, organik dan ramah lingkungan gitu. Ya mungkin karena visualisasinya mungkin yang ingin diceritakan itu, tapi cukup menarik ya idenya gitu. Sebenarnya Vela itu udah punya ide yang orang lain nggak punya gitu. Tapi tinggal visualisasinya gitu. Tinggal visualisasinya gimana orang akan tahu Vela punya pemikiran yang beda gitu. Tapi itu udah cukup bagus sih gitu. Tinggal main visualisasi. Makasih Mas Eko. Ya. Oke, cukup Mas Mujadid. Makasih ya teman-teman. Semoga bisa merespon nih dari masukan-masukan Mas Mujadid ini. Nanti untuk kelas lebih detail, infografis juga akan ada sesinya sendiri ya. Jadi yang tadi saran-saran Mas Mujadid disimpan baik-baik, dan nanti saat kelas infografis coba disampaikan kira-kira kalau ada kesulitan mohon minta diajari. Nah kalau dari aku oke, aku udah cukup untuk desainnya sudah bagus semua. Aku lihat beberapa lah yang teman-teman sudah mengumpulkan. Next-nya adalah kan kita ingin lebih fokus ya ke project kecil ini gitu. Nah jadi teman-teman sudah banyak bikin desain nih, terus sudah ada desain bayangan merge gitu. Nah, kalau boleh usul, ini silakan nanti dikoordinasi dengan teman-teman satu kelompok. Itu menurutku untuk kegiatan konten propaganda ini dan kampanye sosial, nah kalau bisa ada 2 akun Instagram. Nah, jadi yang satu memang untuk desain store-nya teman-teman ini yang punya gagasan apa terus di-post. Nah, yang satu lagi ini untuk infografis. Jadi infografis ini memang bagi teman-teman yang lebih suka melakukan riset isu gitu. Nah, tadi kan ada 2 nih. Yang satu Mas Made ini kan lebih senang riset isu, artinya ada semacam isu tentang lingkungan atau iklim yang ingin divisualisasikan. Sementara yang satunya lagi, Rizky dan Vela, ini lebih melihat ini loh potensi produk yang harusnya ada nih, nah, kayak tote bag, terus tadi dua-duanya tote bag ya, sama ya, Rizky sama Vela ya. Oke, nah daripada itu desain dibuang, itu coba dijadiin satu, jadi yang akun merge atau produk itu dijadikan satu aja ya nanti ya Made ya. Nah terus untuk yang konten infografis isu, silakan teman-teman yang pengen meriset isu atau lebih suka tertarik dengan isu, nanti ada lagi akunnya. Jadi silakan mau pakai Zilenial lagi atau akun apa silakan. Nah, kalau dari aku untuk follow up tugas minggu depan, jadi saat kelas keterampilan saat kelas wajib minggu depan, saya akan lempar isu yang lebih fokus. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak nih mencari tahu isu ini benar atau enggak? Jadi isunya adalah tentang sampah. Nah, si sampah ini di Indonesia, terutama hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup, 50% sampah itu terbuang ke laut. Ya. Nah, ini isunya mohon di cross check benar enggak? Kalau misalkan benar, silakan lengkapi dengan data-data yang mendukung dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, kalau salah, silakan kalian boleh mendebat lewat visual atau data-data yang sudah ada. Nah, data-data itu silakan teman-teman kemas lewat caption atau lewat mungkin poin-poin kalimat yang dibuat oleh teman-teman gitu. Nah, jadi coba minggu depan isunya lebih segmented ke persoalan sampah di Indonesia. Nah, jadi kita tidak ada batasan, bentuknya boleh infografis, boleh juga poster, boleh juga buletin.
Nah, terserahlah sekreativitas teman-teman gimana. Nah, ini kan masih ada 1 minggu ya ke depan ya. Nah, 1 minggu ini coba manfaatin. Soalnya di minggu depan, insya Allah kita akan sharing tentang pengelolaan sampah. Nah, gitu. Jadi teman-teman sudah mulai ke sana lah, ke arah yang lebih produktif ya. Oke, adakah yang ingin bertanya mungkin? Sesi tanya jawab saja langsung dari materi aku, materi Mas Mujadid, sama kegiatan diskusi hari ini. Silakan. Oh, Madu lagi. ini kalau nilai keaktifan ini Madu bisa ini nih. Bisa A+ nih. Ya, silakan Madu yang ingin bertanya. Ya. Oke, sebenarnya saya ada 2 pertanyaan ke Mas Mujadid. Tadi terkait branding development. Sebelumnya saya juga udah istilahnya dapat berkegiatan di bidang ini ya. Dulu jadi freelance logo. Yang pertama itu pertanyaannya tentang brand development untuk orang-orang yang mau baru memulai. Itu lebih baik kira-kira mana kita fokus pada satu project aja yang bakal jadi branding kita, atau kita yang menyediakan semua ada gitu. Jadi kita istilahnya branding ke produk atau ke branding dari organisasi kita yang bisa menyediakan apa aja. Untuk yang baru memulai itu kira-kira yang lebih baik yang mana. Terus yang kedua, ketika saya dulu buat logo-logo itu, ini ada 2 tipe orang konsumennya nih. Yang pertama, orang yang punya udah jalan lama, dia sudah punya customer yang loyal dan lain sebagainya, dia baru bikin logo karena sebelumnya dia nggak punya logo gitu. Dan yang kedua yang baru mulai usaha dan langsung bikin logo. Nah, pertanyaan di sini, kira-kira kekuatan branding logo itu memiliki nilai nggak sih kalau istilahnya nggak dibarengi dulu dengan customer yang loyal dan yang lain sebagainya, komponen-komponennya gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, ditampung dulu atau ada yang lain dulu mungkin? Kalau nggak ada ya udah aku coba diskusi aja dulu lah ya. Nanti siapa tahu teman-teman juga ada yang punya insight pendapat gitu. Yang pertama tadi untuk Made. Sorry. Aku tadi nggak nyatat yang pertama, yang kedua aku yang ini nih. Jadi branding development itu, jadi sorry yang pertama gimana? Sorry. Yang pertama intinya kita fokus branding satu produk atau ke perusahaan yang punya semua ada gitu. Oke, yang pertama untuk fokus itu sebenarnya untuk tahapan branding lebih baik untuk orang yang baru pertama masuk ke dunia branding atau usaha gitu. Fokus satu produk gitu. Sebenarnya kayak ambil contoh Apple sebenarnya. Apple nggak mesti langsung banyak itu. Itu di tahun 2013 gitu. Dia ekspansi alternatif bisnisnya itu jauh dari tahun sebelumnya kan. Awalnya emang komputer. Jadi Apple pada awalnya dari sejak dibangun sampai mendekati 2013 itu hanya komputer. Jadi perusahaan komputer biasa gitu. Jadi ada premium 1, 2, 3 sampai itu. Jadi fokus ke komputer gitu. Belum ada ekspansi ke situ. Tapi namun ketika dibutuhkan baru ada ekspansi itu, ada ekspansi nilainya, alternatif. Dan sebenarnya kalau lebih baik memang fokus satu dulu produk yang ingin dijalankan, yang ingin dikenalkan, kuatkan dulu satu produk itu, baru ketika ada kompetitor atau faktor eksternal lain, baru kita bikin inovasi itu. Inovasi dibutuhkan kalau ada tekanan gitu. Nggak ada orang inovasi yang kita nggak ada tujuan buat apa gitu. Jadi mending kita kan karena misal di dunia usaha ya Mas, di IMADE ya, kita kalau mau ekspansi banyak produk juga mempertimbangkan sumber daya atau modal gitu. Ketika kebanyakan ekspansi produk, namun salah satunya kita nggak kuat gitu, mending sumber daya itu dilimpahkan untuk menguatkan satu produk dulu gitu. Ketika udah punya loyalitas pelanggan dan punya brand yang kuat,
Baru kita bisa ekspansi ketika ada tekanan seperti kompetitor atau kita harus berinovasi. Munculnya itu tuh harus ada tarikannya dulu sih gitu. Tapi case ini itu beda-beda ya, Made. Jadi nggak melulu persoalan ini tuh dipakai gitu. Jadi ada yang memang dia jebret langsung berapa inovasi lain gitu. Jadi nggak mesti orang yang memulai fokus satu itu dulu. Yang lebih baik itu yang mana? Sesuai produknya. Kalau misalnya bisnis makanan itu beda lagi gitu. Bisnis tergantung case-nya gitu. Misal bisnis makanan itu nggak mesti orang selera beda-beda. Jadi nih contohnya ya saya juga lagi sedang juga merintis usaha makan F&B ya, lebih kenalnya. Ketika aku nyiptain produk satu doang pada awalnya untuk minggu pertama itu cukup sulit gitu. Cukup sulit untuk bisa berkembang gitu. Nah, kalau produk makanan kayaknya beda gitu. Karena untuk bisa memulai banyak alternatif lain, ya kita menciptakan produk lain supaya ke situ nggak cuma punya satu pilihan gitu. Punya banyak pilihan gitu. Nah, produk itu tuh case-nya beda-beda lah gitu. Sesuai produknya, kasusnya apa gitu. Yang aku tangkap ya. Ada tanggapan dulu mungkin dari teman-teman sama Imade? Silakan. Iya. Diskusi aja lah biasa ya kalau kalian mau tahu gitu. Gimana Vela, ada masukan atau ada pengalaman? Enggak sih, sebenarnya aku mau nanya juga sih Kak Bimo. Oke. Jadi aku kan kebetulan ini ya sama temenku bertiga tuh jualan. Kita tuh sistemnya kayak aku ngambil dari online shop gitu, terus aku jualin ke orang-orang dan ya alhamdulillah customernya udah ada gitu yang tetap. Nah, menurut Kakak sendiri bisnis yang kayak gitu itu kan produknya nggak tetap ya Kak? Maksudnya kayak tiap bulan aja kita bisa gonta-ganti produk banyak banget. Nah, menurut Kakak kayak gitu tuh perlu sebuah logo juga nggak sih? Logo untuk bisnis aku gitu. Makasih. Ini nyambung pertanyaan keduanya Made ya. Jadi langsung aja. Logo perlu nggak sih itu? Logo penting nggak sih itu? Sebenarnya untuk memulai usaha, kebanyakan dari yang di lapangan tuh kebanyakan nggak punya nama gitu kan, nggak punya nama, istilahnya mungkin di pasar contohnya kelontong ini sembako segala macam. Emang mereka bertahun-tahun punya nama logo sendiri enggak kan gitu. Oke, dibutuhkan kapan? Ini sambil aku mikir juga ya. Jadi sebenarnya dibutuhkan atau nggak dibutuhkan itu tergantung kitanya gitu. Tergantung bisnisnya. Jadi kalau misal di kasusnya Vela ini dia jualannya berganti-ganti, produknya berganti-ganti, tapi kan tetap ada satu akun gitu yang punya kuat. Maunya di situ. Nah, di situ gitu. Kenapa berganti-ganti terus produknya gitu? Karena kita nggak punya satu acuan gitu. Kalau kita punya produk satu, punya logo, punya kemasan gitu, mungkin kita lebih ke inovasi modifikasi produk kita gitu, alternatifnya gitu. Tapi fokus tetap satu konsep gitu, satu konsepnya itu. Misalnya tentang isu lingkungan, tote bag atau apa gitu. Kalau enggak produk makanan, tapi kita punya branding gitu. Tinggal alternatif yang kita jual itu kemana gitu. Kita misal nggak mesti kok yang bisnis makanan cuma makanan doang yang dijual gitu, tapi dia bisa ekspansi alternatif produknya, misal menyediakan ruang pertemuan gitu. Kalau enggak dia buka jasa catering dan lain-lain. Jadi lebih ke modifikasi kayak gitu. Tapi kita tetap punya nama gitu, punya logo, punya branding. Mungkin efeknya nggak terlalu tergantung jumlah gitu ya, kapasitas besar ininya gitu. Tapi dulu ya misal penting saat saya dan Mas Eko itu
membangun Aksitaru misal ya gitu. Nah ini beda kalau NGO ya, kasusnya beda nih kalau produk dan NGO misal NGO atau organisasi. Kalau kita mau merintis organisasi langsung apa yang dipikirkan itu logo kan gitu. Brandingnya dulu apa, simbol kita, simbolis, mengenalkan dengan simbolis itu. Dari situ kita kuat gitu, kita terus ada dan gak berganti. Itu yang membuat logo itu tetap gitu, kita punya tarikan untuk kembali gitu. Beda sama kita jual online, produknya beda-beda terus, akunnya bisa ganti-ganti, tergantung kebutuhan gitu. Dan kalau dunia usaha itu nggak bisa disamain banget sama gerakan-gerakan NGO atau isu sosial, karena di dunia usaha itu menurut konsumen gitu ya. Menurutku itu intinya itu. Jadi tergantung kasusnya. Dibutuhkan kalau memang kalian nggak punya produk yang pas, tapi kalian punya gerakan atau produknya itu dalam bentuk pemberdayaan. Bisa-bisa isu-isu lingkungan atau lain gitu. Kalian nggak punya produk yang kayak jual botol minum, kalau nggak jual makanan yang ada bentuknya. Kayaknya nggak mesti ada logonya pun orang bakal beli gitu. Karena udah ada nyediain bentuk produknya. Tapi beda sama organisasi gitu. Beda sama NGO gitu misal. Kalau nggak, intinya itu. Mereka butuh logo karena harus punya simbolis kita gitu. Dari logo bisa turun arah gerak kita mau kemana. Intinya itu, beda kasus lah. Mungkin kejawab ya, mungkin Imade juga ada masukan dulu atau tanggapan? Udah sih, itu kayak yang benar sih kan, karena organisasi kita perlu biar orang tahu ini kalau ada logo ini berarti oh ini organisasi yang bergerak kayak gini. Saya tangkapnya kayak gitu sih. Iya, benar. Iya, jadi kayak gitu pas awal-awal Aksitaru merintis juga sama gitu kan. Kayak Aksitaru hanya sebuah nama, cuma setelah punya logo orang akan mencari itu. Oh, Aksitaru tuh kayak gini, udah ada gambar bentuknya gitu. Kalian kalau jual online shop, kalau misal tadi apa Zinelial Store ya, sorry, logonya apa langsung orang langsung oh bukan hanya tulisan gitu, bukan, tapi visualisasi yang mencerminkan kalian gitu. Produk misal kayak isu lingkungan, produk lingkungan warnanya hijau, bentuknya daun. Nah itu pentingnya logo kayak gitu. Mungkin itu ya bisa diambil cash gitu. Kenapa logo bisa sepenting itu? Karena orang nggak bisa mengingat dengan nama doang, tapi lebih mudah dengan visualisasi gitu. Mungkin dari sini ketangkep ya. Dengan kasus kebutuhan kalian tuh beda-beda gitu, mau kemana. Kalau yang nggak punya produk real nyata, kalau misal jual mouse ya udah ada produknya, orang nggak akan lihat logo tapi ada bentuknya, kayaknya nggak usah deh ada logo pun gitu. Cuma logo itu penting kalau kalian terancam sama hak cipta, intinya itu karya apa yang kalian juga. Kalau online shop kan sebenarnya karya kalian juga kan gitu. Kalau nggak punya hak cipta bisa diambil orang gitu, intinya itu. Sepenting itu mungkin ya. Oke, makasih Mas Adit atas tanggapannya. Gimana tadi Made? Yang bertanya Made ya berarti ya? Ya sama Vela. Oke, sama Radi ya? Sama Vela. Oh, Vela. Oke. Sorry. Agak distract. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Udah kejawab ya, Vela sama Made. Semoga sudah ya Mas Adit ya. Makasih, Kak. Oke. Ini ada yang menyalakan mic. Aku- Oh, Erlin. Iya, silakan. Aku Erlin. punya pertanyaan, Kak. Iya, mangga. Iya, jadi izin
tanya ya tadi. Oke, aku ke DC lagi. Ke DC lagi guys, mantap. Masih unmute ya? Masih mute. Ke DC. Dibilang jangan kayak anak kecil. Ke Depok. Oke, sepertinya ada kendala ya di rumahnya. Jadi sepertinya ada double suara tadi kalau saya nggak salah dengar. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, saya udah dapat panduan proyek dari Unpad. Terima kasih Mbak Rizky ya sudah share tentang infonya tadi. Teman-teman nggak lupa ya untuk absen ya, yang absen via LMS ya. Sudah ya? Yang untuk pertemuan hari ini sudah ya? Sudah atau belum? Saya sih belum. Oke, jangan lupa di Aku absen juga ya. belum absen. Iya, karena dari kami absennya kan izin sharing ke teman-teman mungkin ya. Ini Kak Eko juga absen juga kalian. Biar objektivitasnya juga setiap pertemuan kita ada bukti ke Unpad gitu. Nah, meskipun kan kalau di Unpad itu dapat info katanya ada form yang kemarin ya. Sahla yang share ya waktu kemarin ya. Yang form kemarin itu form absen. Iya, tapi nggak tahu masih berlaku atau enggak. Oke. Kalau di LMS yang sekarang masih kalau yang di LMS yang teman-teman harus login itu dengan akun dan passwordnya teman-teman, itu di situ ada absensi enggak? Lagi dicek, Kak. Oh. Kemarin tuh yang TPB tuh ada yang bisa absen di Pacis, tapi ada yang nggak muncul. Jadi harus pakai link gitu. Kalau aku ada di Pacis. Coba. Sama di live Unpadnya juga ada. Kalau linknya bisa di-share nggak, Sahla? Ke sini. Kalau itu kalau nggak salah khusus siswa, jadi aku juga. Oke, iya. Iya, itu student ininya. Jadi Pacis. untuk masing-masing user mahasiswa ya berarti ya? Mentor Iya, itu ya? pakai email mahasiswa. Oke, iya. Nah, jangan lupa loh ya, absen masing-masing loh. Kita udah ngingetin, jadi teman-teman jangan nyalain kita karena kita juga sebetulnya sedang menyiapkan rekap absensi. Nah, ini saya coba bentar ya, Erlin ya. Tadi sempat terputus kan ya di rumah. Jadi saya ambil dulu sebentar supaya teman-teman juga di sini melihat cara kerja kita dulu di kelompok 107. Nah, ini layar saya sudah kelihatan ya. Nah, ini teman-teman, Excel yang aku share lewat Made ini sebetulnya lengkap di sini. Ada absensi, ada penilaian juga. Nah, untuk kolom penilaian, itu yang bisa mengisi itu mentor dan fasilitator. Nah, ini untuk kehadiran teman-teman. Ini kita dokumentasikan ya minggu ini ya. Nah, ini yang hadir ini semuanya satu ya. Nah, untuk kehadiran besok, kelas weekend, ini kan ada kelas weekend ya. Nah, ini keterampilan juga sama nanti akan saya absen juga dan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bobotnya untuk kehadiran ini, kalau untuk penilaian akademik dari kita, ini kurang lebih 50% untuk kelas wajib. Nah, untuk kelas keterampilan, sekitar 30-40. Sisanya adalah tugas. Jadi, teman-teman mohon kerjasamanya sekali lagi. Saya juga udah baca form dari Unpad, dan kemungkinan kalau dari petunjuk form itu dari Unpad itu ada beberapa proyek yang akan dikerjakan teman-teman. Nah, proyeknya nanti ada proyek kelompok, ada proyek individu. Proyek kelompok itu akan dipresentasikan di akhir pertemuan di minggu ke-15 dan minggu ke-16 kegiatan OKK. Ini saya juga teman-teman udah download kan ya yang form OKK ya. Nanti aku coba share juga ke teman-teman supaya
supaya ingat, supaya remind juga ke aktivitas kita hari ini ya sampai seterusnya. Nah, untuk proyek kelompok, kita sepakat nih, proyek kelompok kita ini satu di akun Instagram itu yang produk merch dan isu-isu tentang yang kemarin yang sudah kita singgung, isu kepemudaan, isu lingkungan hidup, isu perdesaan, terus isu energi baru terbarukan, yang kelima isu teknologi. Nah, dari semua isu itu, teman-teman silakan riset dengan baik setiap minggunya. Tiap minggu pertemuan kelas wajib, kita review atau kita kumpulkan tugasnya di dalam folder yang sudah dimaksud. Nah, untuk tugas kelompok, nanti kan akan dipamerkan di festival OKK ya, festival OKK Unpad. Nah, itu festival OKK itu di minggu ke-15 dan minggu ke-16. Jadi teman-teman nanti presentasi nih selama ikut di Aksitaru sudah punya bekal keterampilan apa saja ya, mengerjakan proyek apa saja. Nah, kan ada proyek individu, ada proyek kelompok. Nah, yang kelompok tadi ada Instagram, yang individu jangan lupa dikerjakan wawancara, desain mingguan, yang ketiga tentang prototipe pengolahan sampah. Nah, hari ini, minggu ini, 2 minggu ini kan kita belum ke materi pengolahan sampah ya. Jadi teman-teman santai aja dulu, kuatin tenaga, manfaatkan waktu buat belajar isu-isu 5 poin tadi, isu 5 poin tadi, supaya di event-event yang bakal kita adakan di webinar bulan Oktober, Sumpah Pemuda, dan webinar Hari Pahlawan, teman-teman bisa nampil nih proyek kelompoknya, termasuk pameran online. Nah, pameran online itu kan November ya. Jadi teman-teman kita minta buat bikin pameran online, nanti ada yang mengajari kok dari kita. Nah, kapan Kak waktunya? Nanti akan aku share 1 minggu sebelum kegiatan. Gitu ya. Jadi untuk absensi, silakan teman-teman absensi tetap via akun mahasiswa teman-teman di Unpad. Untuk absensi dari kita ngerekap di sheet ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau yang nggak absen juga akan ada fotonya. Jadi tiap pertemuan kita dokumentasi. Oke, itu dari aku. Silakan Erlin jika ada pertanyaan mungkin terakhir ya sebelum kita tutup kelas hari ini. Silakan Erlin. Sebelumnya maaf ya Kak, mungkin pertanyaan ini cukup ringan tapi aku masih bingung. Tadi di presentasinya Kak Adit itu ada tentang customer dan consumer. Nah, maksudnya perbedaannya antara customer sama consumer. Oke, aku start dulu nih. Intinya pokoknya gini, customer sama konsumen. Ini sebenarnya kayak di bank aja ya sistemnya, ada customer, ada konsumen. Nah tadi aku lewat skip di penjelasan, ini ada pengertiannya. Bentar. Jadi ini pengertiannya. Jadi consumer gitu, consumer dan customer. Jadi si konsumer ini orang yang atau kelompok orang yang merupakan pengguna akhir produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi tangan akhir lah gitu. Kalau customer sendiri ini pelanggan atau klien atau pembeli, penerima layanan berupa produk atau jasa yang diperoleh dari penjual atau pemasok untuk pertimbangan berharga moneter dan contohnya YouTube, Instagram dan Facebook gitu. Intinya kalau si consumer ini jadi kita sebagai pembeli atau produk akhir, jadi produk kita bakal sampai kemana gitu. Jadi si pemakai langsung, bukan untuk dijual lagi, bukan untuk pokoknya untuk diri sendiri si konsumen itu, si consumer itu. Jadi perbedaan orangnya itu di situ gitu. Kalau si customer ini
itu klien. Jadi kita punya andil dalam produk itu. Jadi bisa juga nasabah juga bisa dikatakan sebagai customer gitu. Customer itu jadi kita punya andil, kita nggak mesti punya apa ya. Jadi kita nggak mesti pakai produk itu buat diri kita sendiri gitu. Dan sebagai customer juga punya hak lain untuk bisa mempengaruhi si yang jualnya gitu. Kalau si customer hanya pemakai aja udah langsung dipakai gitu loh produknya untuk diri sendiri. Kalau si customer ini bisa bisa dijual lagi, kita juga bisa pengaruh gitu. Misalnya kayak apa ya, nasabah gitu. Kita memiliki hak gitu, hak kewajibannya tuh beda gitu. Tapi ini emang sebenarnya sama-sama aja, cuma pada intinya kalau si consumer ini langsung ke kita pakai gitu. Produk akhir ini kita nyampe ke siapa gitu. Bukan lagi untuk dijual kembali atau segala macam gitu. Mungkin yang lain juga ada insepsi lain gitu ya. Ada yang tahu mungkin ya. Karena ini nggak jauh beda sih sebenarnya, sama-sama pengertiannya sebagai orang yang memakai gitu. Tapi perbedaannya hak dan kewajibannya itu. Kalau si konsumer ya udah haknya itu punya hak tapi nggak punya kewajiban untuk intinya kewajiban untuk menjual atau segala macam gitu. Tinggal hak pakai gitu. Tapi customer ini mempunyai kewajibannya itu dan punya hak gitu yang lebih tinggi lagi gitu, ikut andil gitu. Intinya gitu sih. Cuma nanti dilihat-lihat lagi lah di internet. Coba aku juga masih ini tuh dua ini emang sebenarnya simple, cuma perbedaannya sangat sedikit gitu aja sebenarnya. Oke, gitu aja ya. Jelas nggak? Terima kasih Kak. Ya. Jelas kok Kak. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Erlin. Udah, mungkin ada di situ ya, Mas Eko. Oke. Cukup Mas Mujadid? Udah sih cukup Mas Eko untuk penjelasan yang tadi. Cuma ini sampai jam berapa Mas? Iya, dicukupkan aja. Ini tadi pertanyaan terakhir ya, supaya teman-teman juga bisa lanjut kegiatan lagi. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Minggu besok ya, tanggal 12 siang jam 1-an. Itu materinya juga akan seru lagi, membahas topik tentang focus group discussion, in-depth interview, dan kuesioner. Nah, jadi ini bekal buat teman-teman lebih awal tentang participatory rural appraisal. Nah, itu sebuah teknik nih dalam penelitian sosial, penelitian lapangan, atau kualitatif. Nah, jadi silakan yang ingin ikut, kita tidak mengharuskan untuk kelas keterampilan, tapi kalau misalkan tertarik dengan proyek-proyek sosial, insya Allah kelas ini akan sangat membantu. Ya, demikian saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya.